Ya, syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi tidak bisa dinego lagi. Sudah wajib dilakukan. Saya akan tanya langsung kepada Mbak Erma Zain. Mbak Erma, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Mbak Erma, bisa dijelaskan ini sebenarnya bagaimana sih caranya Mbak Erma bisa dapat jatah berangkat pertama kali umroh di tengah pandemi ini, seperti apa prosesnya? Daftarnya di mana? Biayanya yang dikeluarkan ini besar tidak? Atau mungkin termasuk kelompok yang sempat tertunda sebelum pandemi? Enggak, saya kelompok baru. Kemarin baru sekitar belum ada 2 minggu saya daftar. Saya tahu kalau Kanomas buka pendaftaran untuk berangkat umroh tanggal 1, saya langsung ikut daftar dan itu prosesnya cepat banget ya, langsung. Biaya yang dikeluarkan ini membludak drastis atau mahal sekali atau bagaimana sih Mbak? Enggak juga ya, relatif sama dengan tahun-tahun yang lalu ya. Mbak, tapi sama aja sih. Diberikan edukasi tidak kalau ibadah umroh di tengah pandemi ini nggak bisa berkali-kali melakukan ibadahnya, tapi hanya 3 jam dan boleh nanti dilakukan di hari ke-14. Itu artinya di masa proses umroh itu bisa 2 kali maksimal. Seperti apa? Ya, kemarin juga barusan tadi juga kita sudah mengadakan edukasi gitu. Kita sudah melalui streaming juga. Nggak ada masalah sih, kita memahami karena umroh kali ini adalah di masa pandemi, jadi memang protokol kesehatan harus selalu diutamakan. Menurut saya sih nggak ada masalah ya. Saya penasaran agenda apa sih yang Seperti kemudian itu sih. disiapkan oleh penyelenggara ketika sampai di Saudi karantina mandiri 3 hari, itu agenda di sana itu ngapain aja Mbak Erma? Rutinitas seperti biasa ya, kita mengadakan umroh ya seperti biasanya, cuman memang kali ini karena pandemi mungkin kita kan nggak harus memang datang, kita mengalami ini dulu karantina dulu sesaat, baru nanti mungkin 2 hari apa 3 hari setelahnya kita baru melaksanakan umroh seperti biasa. Selama di tanah haram sih insya Allah masih ininya sama ya pahalanya. Berarti 3 hari Seperti karantina itu Ibu. tidak boleh keluar hotel ya, hanya di hotel saja begitu? Iya betul seperti itu. Pastinya ini kan Karantina berbeda mandiri dengan dulu. ibadah-ibadah sebelumnya di mana sudah sampai ada prosedur-prosedur, kita bebas melakukan ibadah, bahkan ada tur-tur perjalanan ke negara lain. Tapi kali ini tidak bisa ini, bagaimana Mbak Erma? Menurut saya karena memang pemahaman saya adalah umroh ya, jadi memang kita bukan mau tur-tur kemananya. Untuk melihat Mekah aja itu udah suatu hal yang menakjubkan karena selama ini kita udah kangen banget gitu ngelihat Mekah. Oke, Gitu. sekarang Jadi saya begitu mau ada Kanomas membuka. Baik, ditahan dulu Mbak Erma. Sekarang saya Ya. mau tanya kepada Baik. Mas Farid. Mas Farid, sebenarnya dari Ampuri sendiri penasaran saya karena bagaimana caranya menjaga bahwa seluruh jamaah umroh ini begitu patuh dengan jadwal. Karena kalau sampai ada yang melanggar pasti akan ada sanksi juga untuk kita. Misalnya karantina mandiri benar-benar di dalam hotel, tidak keluar-keluar. Betul. Jadi memang kita mengedukasi lebih awal kepada jamaah melalui manasik. Ya, jadi manasik ketentuannya kita kasih tahu, termasuk naik pesawat, kondisi duduk di pesawat, ketika turun dia dari pesawat, sampai dengan masuk hotel. Nah, untuk agenda di masuk hotel selama 3 hari itu ditentukan oleh masing-masing agent dan bisa dipastikan di situ tetap beribadah, hanya saja ada di kamar. Dan insya Allah karena jamaah Indonesia ini jamaah yang patuh-patuh. Jadi mereka mematuhi selama 3 kali. Harapannya apa? Seandainya dia melanggar nanti dia tidak bisa ke Masjidil Haram malah jadi lebih repot lagi. Oke, nah sekarang saya ke Pak Arfiati, mengingat begitu banyak Pak yang tertunda melakukan ibadah umroh meskipun sudah bayar, sudah selesai lah semua proses pembayarannya, tinggal berangkat. Tapi karena pandemi tidak bisa berangkat. Mana yang lebih diduluankan Pak? Mereka yang tertunda atau mereka yang mampu bayar Pak? Oke, tentu yang kami prioritaskan adalah jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak tanggal 27 Februari 2020 ya. Itu yang kami prioritaskan. Ketika kemudian jemaah ini tidak berangkat, ada beberapa pertimbangan tentu Mbak. Pertama tadi telah disampaikan dari segi biaya. Kemudian yang kedua karena persyaratan usia ya. Persyaratan usia, belum lagi persyaratan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
Kemudian kembali lagi kepada jemaah tersebut bahwa penyelenggaraan umroh ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Sehingga perlu kehati-hatian, perlu teliti dan mempertimbangkan seluruh resiko bagi jemaah itu sendiri. Kami pun mempunyai kewajiban untuk memastikan hal-hal tersebut. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya, tetapi tidak memilih untuk berangkat pada tahap awal ini, sambil mungkin akan melihat perkembangan selanjutnya. Oke, sekarang saya ke Mas Yandri. Mas Yandri, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi 8 atau mungkin juga bersama dengan pemerintah untuk melakukan pendekatan ya dengan pemerintah Arab Saudi, syaratnya di-matchingin juga dengan syaratnya kita, atau mungkin tidak terlalu membebankan para jamaah umroh Indonesia. Bagaimana? Selama pandemi ini berapa kali rapat kerja dengan Menteri Agama khusus membahas haji dan umroh, rapat dengan pendapat dengan Dirjen, itu intinya kita ingin menghadirkan pelayanan umroh dan haji di tengah pandemi itu bisa maksimal. Tapi sekali lagi, otoritas Arab Saudi tidak ada nego, Mbak Caca. Kalau misalkan Arab Saudi sudah menggariskan seperti itu, saran kami baik Ampuri maupun penyelenggara travel yang lain termasuk Kementerian Agama itu mempersiapkan segala sesuatu yang memang sudah digariskan oleh peraturan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Jangan kita ada negosiasi atau tadi saya sepakat dengan dari Ampuri bahwa sebaiknya jamaah umroh kita taat saja. Jangan coba-coba untuk melanggar. Dan perlu juga supaya tidak ada kekecewaan kembali dari jamaah umroh jamaah tunggu. Saya kira perlu keterbukaan dari Kementerian Agama secara terus-menerus atau dari pihak Ampuri juga menyampaikan kepada para calon jamaah, jangan sampai nanti mereka di sana ada kekecewaan atau sudah berharap ternyata tidak bisa berangkat, maka persyaratan yang digariskan oleh atau dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu harus benar-benar dipahami, disebarluaskan kepada masyarakat sehingga tidak ada misalkan daftar tunggu kemudian mendaftar kembali ternyata biayanya bertambah, cara beribadah juga berkurang. Itu perlu disampaikan secara terang benderang sehingga tidak ada lagi kekecewaan. Tapi kita juga minta, tadi saya setuju dengan dari Pak Direktur, diutamakan dulu yang daftar tunggu. Tetapi sekali lagi tidak boleh keluar koridor yang dipersyaratkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Nah mungkin pasti banyak keterbatasan, banyak juga kendala, ya itulah kita nikmati umroh di tengah pandemi. Syukur, sekali lagi syukur alhamdulillah. Mekah sudah rame, Nabawi sudah rame, itu sungguh luar biasa bagi kita. Maka mari kita sambut dibukanya kembali umroh ini dengan tetap taat, tetap waspada, tidak boleh lengah, dan persiapkan diri semaksimal mungkin untuk datang ke tanah suci dengan tetap memperhatikan apa yang sudah digariskan oleh Kerajaan Saudi. Itu Mbak Caca. Terakhir kemudian saya ke Pak Kiai, Pak Basuki Badlowi, ini bagaimana yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk mungkin juga bersabar kalau memang syaratnya terpenuhi juga nanti akan diberangkatkan. Seperti apa Pak Kiai? Iya, tadi kan sudah cukup jelas ya dari teman-teman, baik dari DPR, dari para pengusaha umroh, dan juga tadi juga terwakili dari jemaah yang sudah berminat. Dan saya kira walaupun ada keterbatasan karena memang kondisinya darurat dan waktunya pun juga umroh itu hanya 3 jam dan kemudian harus diulangi lagi 14 hari kemudian. Tetapi saya kira itu juga sudah memberikan satu peluang kerinduan bagi orang-orang yang sudah lama ingin ke Masjidil Haram, ingin melakukan ibadah. Dan demand itu saya kira cukup tinggi karena kelas menengah di Indonesia saya kira cukup besar, sekitar 60 jutaan yang sampai saat ini menunggu itu. Jadi kita saya kira bersabar saja untuk bagaimana secara bergelombang, secara bergantian, dan sambil Arab Saudi, saya kira pemerintahan Arab Saudi akan makin hari makin melonggarkan asalkan kondisi pandeminya sudah makin reda. Jadi kita tidak bisa bernegosiasi apapun dalam kondisi seperti ini. Kita hanya taat terhadap berbagai kebijakan Arab Saudi. Dan saya kira semuanya
harus Ya. taat itu. Ya, terima kasih Pak Kiai, Pak Mas Duki Batlowi, Jubir Wapres, dan juga Mas Yandri, dan juga ada Pak Arfi, dan juga Mas Farid di sini, Bu Erma Zain. Kita tunggu nanti bagaimana kloter pertama nanti akan berangkat esok, dan juga kita harapkan lancar, dan juga nanti Amin. ditambah lagi yang bisa berangkat untuk umroh. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi mengenai perkembangan terbaru terkait penusukan dilakukan kepada seorang ustadz di Aceh Tenggara. Seperti apa pemeriksaan terhadap pelaku? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.